Nah, vektor ini ya, ini bisa saya simbolkan seperti garis lurus ini vektor. Ya. Jadi ini titik ini adalah titik awal atau titik tangkap istilahnya. Ini ujungnya A. Ya, jadi O ini A. Maka disebut sebagai vektor OA. Ya. Nah, terus ini punya dua vektor, vektor A ke B, AB ya. Ini kan arahnya ke kiri. Misalnya jaraknya 1 cm, berarti vektor AB 1 cm ke arah kiri. Ya. Terus vektor C dan D. Nah, berarti vektor C dan D nih dari C ke D 5 cm jaraknya. Maka vektor CD adalah 5 cm ke kanan. Nah, vektor juga bisa digambarkan dengan huruf saja. Misalnya vektor A seperti ini. Ya, vektor A seperti ini. Nah, berarti bisa digambarkan dengan huruf saja. Ya, vektor A. Atau misalkan seperti ini, vektor B, vektor C, vektor D. Ya, bisa digambarkan dengan huruf saja seperti itu. Ya, ini vektor A, C, dan D. Ya, nah, terus ada sudutnya. Nah, sudutnya ini dihitung dari sumbu X positif. Ya, sumbu X positif. Jadi vektor A 45 derajat, berarti 45 derajat dihitung dari sumbu X positif. Vektor B 40 derajat, dari vektor B dari sumbu X positif. Vektor C 120 derajat berarti dari sumbu X positif. Vektor D 90 derajat dari sumbu X positif. Juga bisa digunakan dengan arah jam. Ya, ini suka main game nih, paham nih, arah jam 1, arah jam 2 gitu ya. Arah jam 3. Nah, vektor A ini diarahkan berarti dia mengarah ke arah jam 1 ya. Vektor B sama ke arah jam 1. Vektor C mengarah jam 11. Vektor D mengarah jam 12. Seperti ini ya. Paham ya? Jadi vektor A dan B adalah sama. Kenapa? Karena nilai dan arahnya sama. Sedangkan vektor C dan D dia tidak sama. Kenapa? Walaupun nilai sama tapi arahnya beda, dia tidak bisa dibilang sama. Ya, ini vektor. Ya, nah kemudian slide berikutnya. Nah, ini menggambar vektor. Menggambar vektor bisa dengan metode jajaran genjang ya. Metode jajaran genjang itu misalkan ini ada vektor nih, ada F1, ada F2 ya. F2 vektor seperti itu. Nah, kemudian resultanya caranya sini. Buatlah sejajar di bilangan vektor F1 dan 2. Terus diagonal. Oke, sekarang gini. Saya coba pakai whiteboard biar gitu. Saya coba pakai whiteboard. Mana whiteboardnya? Nah, ini. Sudah, saya ambil yang bersih dulu. Buat coret-coretan biar enak. Pertama, cara apa? Jajaran genjang. Jajaran genjang. Nah, jajaran genjang ini misalnya nih, saya punya dua vektor. Vektor pertama ini. Vektor 1. Vektor kedua arahnya agak miring gini. Vektor kedua. Ya. Kalau vektor atasnya kasih tanda garis gini ya, berarti artinya vektor. Kalau nggak ada garis berarti itu nilai vektor. Jadi misalkan vektor pertama ke sini. Ya. Titik tangkapnya sini ya, titik tangkapnya sini. Nah, kalau jalan genjang disatukan titik tangkapnya. Satukan titik tangkapnya sini. Nah, ini vektor kedua. Nah, caranya ya, kamu buat garis sejajar dengan vektor yang satu. Ya, buat garis sejajar ya, ini dengan ini sejajar. Terus langkah kedua, buat tarik garis sejajar dengan V2.
Jadi sini sama sini sejajar, V2 dengan proyeksinya sejajar. Terus buat garis diagonal ya, diagonalnya. Diagonalnya itu adalah resultannya ini. Nah, ini ya sampai sini. Nah, ini adalah resultannya, resultan vektor ya. Jadi kalau secara vektor tulisannya resultan adalah vektor 1 tambah vektor 2. Paham ya? Paham? Jadi secara resultan ini V1, ini V2, ini resultannya adalah V1 tambah V2. Oke, kalau paham lanjut ke PowerPoint-nya lagi. Nah, cara penggambaran vektor ya, sini bisa juga dengan cara metode segitiga. Ya, ada segitiga. Jadi seperti ini vektor pertama, vektor kedua. Nah, ini resultannya. Terus ada lagi bisa metode poligon. Poligon ya. Poligon itu berarti metode segi banyak. Ya, segi banyak. Ya, poligon ini kayak merek sepeda. Jadi sebelum bikin merek tuh udah belajar fisika dulu tuh sama Pak Teguh. Jadi bikin merek poligon ya. Nah, ini kalau lebih dari dua vektor ya, seperti ini. Oke, ini biar jelas saya ke whiteboard aja. Ini karena kalau pakai PowerPoint ini suka ini ya, nggak terlihat. Oke, sekarang gini, saya geser. Yang pertama tadi apa? Segitiga ya. Metode segitiga. Segitiga. Jadi kan ada dua vektor tadi. Ini vektor pertama gini, vektor kedua gini. Vektor kedua. Maka secara segitiga, jadi ujung vektor 1 disatukan dengan titik tangkap vektor 2. Jadi gini. Ujung vektor 1, ini saya gambarkan. Ini vektor 1. Nah, ujungnya ini disatukan dengan titik tangkap vektor 2. V2. Nih, temukan gini. Nah, resultannya ditarik garis dari titik 0 ke ujung V2. Ini resultannya. Ya. Resultannya. Jadi, langsung tarik garis ini. Nah, ini resultannya adalah V1 vektor tambah V2 vektor. Kalau kita lihat yang jajaran kan ya, seperti ini kan hampir sama ya. Ini sini R-nya ini sama nih, V1 ini proyeksi dari V2, tarik R-nya sini. Ya, sama ya. Nah, terus berikutnya cara poligon. Ya, poligon atau segi banyak. Poligon. Poligon itu bisa lebih dari dua vektor, misalkan vektor 1 ke sini. Vektor 2 agak miring kanan, V2, vektor 3 ke atas, V3. Maka digambarkan resultannya, ini titik awal di sini, titik nolnya ya. Di sini V1 vektor, V2 vektor sini, V3 vektor ke atas. Nah, resultannya mana? Resultannya ini. Saya tarik ke sini. Resultannya berarti V1 vektor tambah V2 vektor tambah V3 vektor. Seperti ini. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, kalau vektor itu harus ditambahin semua atau ada yang bisa dikurangin? Nah, ada. Jadi nanti ada pengurangan vektor. Oke, sampai sini ya, sampai sini dulu ya. Nanti saya bahas yang pengurangan. Oke, jadi nilai ini bukan penjumlahan aljabar. Artinya kalau misalnya ini angkanya ini 2, 2, ini angkanya 1, berarti kan kalau jumlah 5, bukan itu ya. Jadi tidak bisa dikatakan ini jumlahnya, misalnya kalau ini angkanya 2, ya angka vektornya 2. Ya, ini 2, ini 2, ini angka 1. Langsung jumlahkan jadi 5, nggak bisa.
Ya, karena ini bukan skalar. Yang bisa secara aljabar langsung adalah yang skalar. Oke, menjawab pertanyaan teman kamu tadi ya. Kita kembali ke sini slide-nya. Jadi kalau misalkan dikurangi gimana? Oke, ini namanya pengurangan ya. Jadi pengurangan vektor. Jadi sini arahnya bisa berubah. Jadi ini V1, ini V2. Misalkan ini V1 yang ke atas, V2 yang sini. Misalkan V1 min V2, berarti kan ini V1 ke sana, V2 kan tadi ke kanan ya arahnya ya. Karena min berarti dia berbalik arah ke kiri. Jadi hasilnya V1 tambah min V2. Jadi arah vektornya berubah. Kalau nilainya tetap ya, cuman arahnya berubah. Paham ya? Kalau selisih. Jadi ini saya tuliskan di sini di catatannya, nanti saya kirim ya seperti biasa. Catatannya kalau selisih ya, selisih misalkan selisih pakai yang hitam pokoknya. Ini selisih. Nah, kalau selisih misalkan sini ada V1, ini V2 ke sini arahnya. Nah, berarti kan kalau V1 dikurang V2 ya vektor, maka V1 vektor tambah min V2 vektor. Berarti V1 nya ke kanan sini. Kalau V2 kanan berarti kan kalau min ke arah sini. Min V2. Yang penting nilainya tidak berubah ya, hanya arahnya berubah. Jadi ini min V2 ya. Ini ya, ini saya lupa kasih tanda gini. Kalau ulangan nggak kasih tanda gini salah nih, karena beda arti ya. Ini V1. Nah, maka selisihnya ini tarik sini tarik sejajar sini. Nah, ini ketemu nih. Berarti sini selisih vektor namanya, V1 min V2 vektor. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut. Berikutnya menentukan resultan ya. Pertama metode grafis ya. Metode grafis itu ini selalu dihitung dari arah sumbu X dan Y ya, arah X, Y. Ya, kalau dua dimensi adalah X dan Y. Kalau 3 dimensi berarti X ya, Z ya, X, Y dan Z. Nah, kalau misalnya 2 dimensi berarti dihitung dari sumbu X positif sini. Ya. Nih. Kalau misalnya dia turun ke bawah, berarti nilai sudutnya adalah min. Ya, sini ya. Kalau dia turun sudutnya min, kalau dia naik sudutnya plus. Nah, kemudian ya. Jadi, paham ya? Kalau ini dia ke atas, sudutnya plus. Kalau dia turun berarti min. Berarti patokannya selalu sumbu X. Ya, sumbu X. Pak, Ya. saya ada pertanyaan. Ya, silakan. Boleh, Pak? Kalau misalnya vektor itu kalau misalnya di garis bilangan itu pokoknya kalau berarti kalau arahnya minus itu ke bawah atau ke kiri itu selalu minus gitu, Iya. Pak. Jadi acuannya kalau vektor ya, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau vektor tuh acuannya gini. Ya. Acuannya kalau vektor mana tadi? Coba kelihatan. Mana coba caranya? Nah, ini. Kalau vektor acuannya kalau gini, yang gini ya. Nah, ini plus ya, ke atas dan kanan plus, sedangkan ke kiri min, ke bawah dia min. Gini ya. Kalau vektor ke atas dan ke kanan plus, ke kiri min, ke bawah min. Ya, paham ya?
menjadi patokan ya. Oke, saya lanjut. Nah, saya lanjut. Nah, ini ya. Saya lanjut sini. Nah, ini besar vektornya. Jadi dengan cara tadi jajaran genjang ya. Jajaran genjang. Nah, ini ada vektor A, vektor B untuk sudut alfa. Maka rumusnya ini R sama V1 tambah V2 V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos alfa. Jadi R-nya ini. Nah, alfanya nilainya 0 sampai 180 derajat. Nah ya. Nah, ini ya. Oke, sampai sini pertanyaan. Oke, saya coba pakai whiteboard. Saya coba pakai whiteboard biar jelas. Jadi kalau yang jajaran genjang mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini. Misalkan kalau secara rumus vektor kan R sama V1 tambah V2 gini ya, vektor. Tapi kalau secara nilai misalnya dia sudut apiknya sini alfa. Nah, nilai R-nya itu adalah sama dengan akar tadi kan apa? V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos alfa gini ya. Betul nggak rumusnya? Coba lihat lagi sini. Ya kan? V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos alfa gitu ya. Nah, itu kalau resultan. Ini nilainya. Misalkan saya ambil contoh gini. Misalkan nilainya V1-nya angkanya 2, V2-nya 1, misalnya sudut alfanya adalah 60 derajat misalkan. Nah, 60 derajat. Maka R-nya berapa? R-nya berarti tinggal masukin angkanya. Jadi kamu nggak bisa langsung ini ya. Berarti 1 tambah 2, 3, nggak bisa salah nanti. Nilai R-nya adalah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kali 2 kali 1 kali cos 60. Berarti akar 4 tambah 1 tambah 4 cos 60 setengah ya gini ya. Jadi akar berapa? 1 ya. Ini kan 3 min 2 1, berarti jawabannya 1 R. Paham? Itu kalau resultan. Nah, sekarang kalau selisihnya gimana selisihnya? Nah, selisihnya sama caranya. Tadi mana selisih nih? Tadi yang selisih mana ya? Oh, sini. Ini yang selisih nih. Yang selisih kan arah aja yang bernilai min ya, tapi nilainya sama. Jadi kalau selisihnya ya, selisih berarti kan nilai V1 min V2 vektor sama dengan akar ya V1 kuadrat tambah min V2 kuadrat, kan yang berubah adalah nilainya aja, tambah 2 V1 ya. Ini saya geser dulu fotonya ya. V1 kali apa? Min V2. Ya, min V2 kali cos alfa gini kan. Nah, berarti akar V1 kuadrat, kalau min pangkat jadi plus ya, plus V2 kuadrat tambah ini plus min, jadi apa? Min ya, min 2V1 V2 cos alfa. Ini kalau selisih. Oke, paham? Oke. Nah, sekarang gini, saya punya soal gini. Ini saya ke sini ya, ke tadi yang Google-nya. Saya next slide berikutnya. Ini soal, saya ganti soal ya.
Saya ganti soal. Nah, misalkan saya ganti soal. Kok ini salah. Ini soal. Misalkan diketahui dua vektor sama besar. Dua vektor sama besar, ya. Misalkan dalam kurung misalnya V1 sama dengan V dan V2 sama dengan V juga, ya. Hapus. Bentar. Jangan dipindahin dulu. Bentar bedanya. Oke. Diketahui dua vektor sama besar. Dengan V1 sama dengan V dan V2 sama dengan V. Nah, terus misalkan perbandingan resultan dan selisih vektor sama dengan akar 3. Maka berapa besar sudut apit kedua vektor? Oke, silakan pakai sticky note. Ini saya ini dulu biar enak nulisnya. Silakan jawabannya, tulis jawabannya. Boleh, atau kamu coret-coretan di foto, upload sini boleh. Silakan. Coret-coretan di kertas, di foto, upload sini caranya. Ya, oke. Oke, saya kasih waktu 2 menit lagi. 120 derajat. Oke. Saya bahas, ya. Kita bahas ini. Ya, semuanya lihat sini ke whiteboard sini. Nah, sekarang kan kalau tadi di soal perbandingan antara resultan, berarti V1 ini nggak enak pakai warna merah. Saya pakai warna hitam aja. V1 tambah V2 vektor resultan dibagi dengan selisih, berarti V1 vektor min V2 vektor nilainya sama dengan akar 3, gini kan ya. Nah, kalau resultan berarti kan nilainya berarti akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos alfa. Ini kalau selisih yang tadi kan berarti kan akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat min 2V1 V2 cos alfa sama dengan akar 3. Nah, ini dikuadratkan ya, ini dikuadratkan kan nanti hilang akarnya. Ini kuadrat ya, nanti kan akarnya bisa hilang. Ya, jadi akarnya bisa hilang. Kan nilainya V-nya sama ya. Di soal kan nilainya V sama, berarti kan akarnya hilang jadi nilainya sama, V kuadrat tambah V kuadrat di atas ya, V kuadrat tambah 2V kali V kali cos alfa dibagi ini V kuadrat tambah V kuadrat tambah 2V kali V. Ini kurang ya, ini ya, yang ini kurang, V kali cos alfa sama dengan akar 3-nya nggak pakai akar lagi, langsung 3. Nah, berarti kan 2V kuadrat tambah 2V kuadrat cos alfa dibagi ya
2V kuadrat min 2V kuadrat cos alfa sama dengan 3. Ini kan? Nah, terus berikutnya ini 2V kuadrat, ini dikeluarkan ya, 1 plus V kuadrat cos alfa, ini kan, dibagi 2V kuadrat 1 min V kuadrat cos alfa sama dengan 3. Nah, ini kan sama, coret ya. Berarti di sini satu sebelah sini, nah, sebelah kanan ya. Berarti jawabannya saya geser sini. Berarti kan apa nih? Geser, ini selanjutnya. Oh, sini. Maaf Pak, saya mau nanya. Oh iya, V-nya nggak dihitung lagi ya? Iya, V-nya Oh nggak iya, dihitung salah. lagi. Pantes kok ada yang aneh. Ya oke, ini udah dikeluarin ya ininya. Ya hapus. Oke, ini. Iya, ini ada yang panas kok, jadi aneh. Ya, ini udah dikeluarin. Nah, ini ya. Jadi ini 1 min V2 ya ini. Nah, berarti kan ini geser sini saya jadi 1 plus cos alfa. Nah, ini pakai font 1 plus cos alfa ya sama dengan 3 kali 1 min cos alfa. Nah, berarti kan 1 plus cos alfa sama dengan 3 min 3 cos alfa, gitu ya. Ini sama 2. Oh, berarti jadi ini jadinya 4 ya. 4 cos alfa sama dengan 2 cos alfa sama dengan setengah. Berarti alfanya adalah 60 derajat. Oke, paham ya? Nah, Pak, dari setengah kok bisa jadi 60? ya. Oh Dari ya, jadi ini nilai cos alfa kan setengah 60. Nah, ini terkait dengan sudut istimewa ya. Nah, ini sudah jawabannya saya screenshot dulu, saya taruh di Google tadi ya. Jadi kamu ntar bisa langsung download. Jawabannya saya screenshot dulu. Nah, ini mana screenshotnya? Nah, ini saya screenshot dulu jawabannya. Ini tadi mana Google-nya? Nah, ini saya taruh sini. Oke, kamu atur ya, kamu rapiin. Tinggal dirapiin. Oke, tadi pertanyaannya kenapa kok cos alfa sama setengah bisa jadi 60? Nah, ini terkait dengan sudut istimewa ya. Geser sini ya. Sudut istimewa. Jadi kalau misalkan sudut istimewa, saya buat tabel aja biar kamu gampang ingatnya. Sini, ini. Nah, ini misalkan saya perbesar dulu. Saya nulisnya gede-gede, kalau kecil susah nih. Nah, sudut istimewa misalkan yang sini sudutnya theta. Misalkan sini nilainya sin theta. Ini cos theta. Ini tangen theta. Ya, ini tangen theta. Nah, sudut istimewa dimulai dari angka 0. Ini ada angka 0 derajat. Nah, sin 0 nilainya 0. Cos 0 1. Terus berikutnya ada angka 30 derajat. Sin 30 nilainya setengah. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Akar 3/2. Ya, akar 3/2 atau setengah akar 3. Terus kalau 60 ya, sin 60 dia setengah akar 3.
cos 60 dia setengah. Jadi tadi kan soal tadi kan cos theta sama setengah, berarti jawabannya 60 ya. Terus ada lagi angkanya 90. Nah, oh yang 45, sorry, yang 45 belum. Yang 45 berarti kan sin 45 setengah akar 2. Cos 45 sama setengah akar 2. Terus ada lagi 90. Sin 90 nilainya 1. Cos 90 0. Nah, tangannya berapa? Tangan itu adalah sin theta per cos theta. Hingga dong, Pak. Ya, berarti sin per cos berarti 0 per 1, dia 0. Ini setengah akar setengah dibagi setengah 3 berarti 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3. Nah, terus kalau ini setengah akar 3 per setengah berarti jawabannya akar 3. Kalau ini setengah 2 ya 45 berarti setengah akar 2, jawabannya 1. Kalau tangan 90 berarti 1 per 0. 1 per 0 berapa nih? Hingga. Tak hingga ya, jadi bilangan bagi 0 kan tak hingga. Paham ya? Ini sudut Atau di istimewa. sini, Pak. Ya, maksudnya. Oke, sekarang gini. Kalau misalkan di soal, oh ini disalin dulu. Saya salin dulu ke Google-nya tadi ya, biar bisa disimpan. Nah, saya salin dulu di Google-nya. Bentar. Sudut istimewa. Saya salin di Google. Di mana sini ya? Saya paste di sini. Oke, dirapiin. Biar kamu ngerapikan. Oke, sekarang gini, kalau misalnya di soal nggak dikasih tahu sudut istimewa, cuman dikasih tahu misalkan nilai sin theta sama dengan sepertiga. Nah, nilai cosnya gimana? Nah, ini ada dua cara. Cara pertama bisa dengan rumus sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini rumusnya. Ya. Jadi dimasukin angkanya, ntar ketemu nilai cosnya. Atau dengan cara membuat gambar segitiga gini. Ya. Ini sudut theta di sini. Ya. Sudut tetanya di sini sudut theta. Nah, berarti kan kalau sin kan berarti kan depan per miring ya. Kalau sin itu demi. Kalau cos apa? Sami ya, samping miring. Kalau sin berarti depan per miring, berarti kan 3 1. Berarti kan ini udah pasti kan? Sorry, terbalik. Depan miring berarti 1 per 3, berarti 1 3. Nah, yang sininya udah pasti kan pakai Pitagoras, berarti akar 3 kuadrat min 1 kuadrat ini ya. Sama dengan akar 8 kan, 9 min 1 8. Nah, maka nilai cosnya bisa ketemu langsung. Cos theta sama dengan akar 8 per 3. Misalnya kalau ulang gitu. Akar 8-nya nggak perlu dipecah lagi, Pak. Ya, Jadi 2 akar boleh 2. dipecah lagi berarti 2 akar 2 gitu ya. Nah, gini. Oke. Oke, yang sering keluar juga ya. Yang sering keluar juga misalnya 53 dan 37. Ya, bukan sedikit semua tapi itu sering keluar di ulangan. Misalnya ini angkanya ini. Ada segitiga seperti ini. Ini sudutnya 37. Yang sini udah pasti 53. Kenapa? Di jumlah segitiga kan harus 180 kan ya. 37 tambah 53 90 tambah 9 180. Nah, ini angkanya sudah pasti, ini angkanya 4, sini 3, sini 5. Ini udah jamnya udah lewat. Tapi tanggung ya. Nah, kalau sin theta berarti kan depan per miring, berarti 3 per 5. Kalau cos theta, sorry, ini bukan sin theta. Sin 37 sama dengan 3 per 5. Jadi cos
37 berarti 4/5. Ya, ini akan di end roomnya, ada chat dari admin. Nah, terus kalau misalkan sin 53 berarti depannya ini, kan 53 ini depannya nih, berarti 4/5. Cos 53 berarti sampingnya ini 3/5 dan seterusnya ya. Oke, paham ya? Oke, ini saya itu dulu ya, saya pindahin ke itu dulu, ke Google. Saya pindahin ke Google-nya tadi mana deh? Saya screenshot. Ini saya copy ke Google-nya sini. Dislidein lah slide selanjutnya nih. Terus satu lagi yang sini, yang sini. Nanti yang PowerPoint-nya saya taruh di Google Classroom ya, atau E8. Itu ada semua. Oke, silakan dirapikan. Ini nanti kalian langsung download aja. Oke, stop share. Oke, waktunya sudah habis ya. Ini jadi vektor ini nanti dipakai terus sampai kamu kuliah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.